Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Revanza dengan NPM 2108101029 akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan selama PKL di Infinite Learning. Jadi, di sini saya akan langsung masuk ke dalam poin-poin yang telah kami lakukan selama PKL ini. Jadi di sini terdapat pembelajaran harian, micro project, micro project, dan juga massive project. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya mengenai kegiatan-kegiatan ini akan saya lanjutkan di slide-slide selanjutnya. Nah, pertama untuk pembelajaran harian. Di sini kami melakukan pembelajaran harian dari hari Senin sampai dengan Jumat, di mana dilakukan setiap jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, untuk tema pembelajaran di sini terdapat 3 tema, yaitu ada Design Week, Technical Week, dan juga Professional Week. Lalu selanjutnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan metode yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi di dalam PKL ini. Jadi sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa saya melakukan PKL di bidang mobile development, sehingga di sini objektif kami adalah membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu orang di sekitar kita. Nah, di sini metode Scrum merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melakukan riset dan juga sebelum melakukan pembuatan aplikasi. Di mana di sini kami menggunakan metode diawali dengan mencari big idea, lalu riset objektif, riset question, sintesis, teknik 4W, target user dan target market, lalu final solution concept, app statement, user persona, BMC, flowcard, lo-fi, hi-fi, the front end, dan juga back end. Nah, semua ini dilakukan secara bertahap dengan sedetail mungkin bersama kelompok kami. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam micro project. Nah, micro project di sini dilakukan dalam kurun waktu 3 minggu, yaitu pada 21 Agustus 2023 sampai dengan 5 September 2023. Di mana pada micro project ini kami memiliki target output hingga lo-fi. Nah, untuk sistem pembagian kelompok sendiri dilakukan secara acak, dibagi oleh para mentor. Nah, tim kami yaitu Hello World No Error mendapatkan big idea mengenai social environment. Yang dimana ketika kita melakukan diskusi dan akhirnya kita mengangkat objektif mengenai upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang dihadapi UMKM di Indonesia. Lalu selanjutnya ada macro project, di mana di sini merupakan challenge yang dilakukan dalam kurun waktu 7 minggu, dimulai dari 7 September 2023 hingga 19 Oktober 2023, dengan target output hingga front end. Jadi sistem pembagian kelompok kembali diacak oleh para mentor dan tim kami yaitu Makmur Jaya Mobile memilih big idea mengenai money management, di mana kita mengangkat topik mengenai membantu mahasiswa agar dapat memanajemen uang baik pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, di sini targetnya merupakan front end, di mana front end merupakan tampilan sebuah aplikasi dan itu sudah dibuat di Android Studio, bukan hanya di Figma ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam Massive Project. Nah, Massive Project ini merupakan project akhir, bisa dibilang project akhir dalam PKL ini yang dalam kurun 9 minggu. Di mana dilakukan dari 21 Oktober 2023 hingga 21 Desember 2023. Di mana target dari micro project ini hingga mencapai back end. Nah, sistem pembagian tim dilakukan dengan bebas, menentukan tim terbaik bagi masing-masing tim. Dan di sini tim kami yaitu Pita Plus memilih big idea mengenai education karena menurut kami ini merupakan topik terdekat ketika kita sedang menjalani kuliah. Nah, di mana kita mengambil topik mengenai berupaya mengoptimalisasi sistem digital bimbingan tugas akhir atau skripsi. Nah, itu juga merupakan sebuah momok, sebuah tanggung jawab setiap mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ketika akan menyelesaikan kuliahnya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba, nah ini laporan akhir.
Bentar. Nah, selanjutnya untuk rekognisi analisis kebutuhan. Jadi di sini saya akan mencoba mengambil contoh dari masif project ya. Jadi setiap yang saya jelaskan di sini merupakan bagian pekerjaan dari massive project. Kenapa saya tidak menjelaskan mengenai micro project dan juga micro project? Karena durasi waktu yang mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah jam jika saya menjelaskan mendetail ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan hanya pada massive project. Analisis kebutuhan, di mana di sini mencakup di mana kita mencari big idea mengenai education. Nah, untuk big idea ini sebenarnya sebuah tema ya. Kita mencari sebuah tema lalu kita menentukan research objektifnya, di mana pada tema tersebut masalah apa sih yang ingin kami selesaikan. Nah, di sini kami ingin menyelesaikan mengenai upaya optimalisasi sistem digital bimbingan tugas akhir. Lalu dari research objektif itu kami mencoba melakukan research question, di mana pada research question ini kami menjabarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada research objektif. Apa saja sih penyebabnya? Lalu di sini kami membagi menjadi 4 titik, di mana pada 4 titik ini merupakan sistem digitalisasi, permasalahan yang dihadapi mahasiswa di Indonesia saat bimbingan, lalu permasalahan yang dihadapi dosen bimbingan di Indonesia saat bimbingan, dan juga penanganan permasalahan bimbingan di Indonesia. Selanjutnya dari research question itu kami dapat menyimpulkan ke dalam sintesis, di mana pada sintesis ini merupakan sebuah tarik garis besar dari sebuah research question. Nah, di sini adalah skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada sebuah tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa institusi pendidikan tinggi. Nah, proses penyusunan skripsi memerlukan waktu serta usaha yang cukup besar untuk menyelesaikannya. Biasanya masalah akan banyak muncul pada saat pengerjaan skripsi. Menurut penelitian Mujia, diperoleh bahwa mendapat kendala internal sebanyak 40% dan kendala eksternal sebanyak 60%. Di antaranya yaitu permasalahan dengan dosen pembimbing, tidak memiliki cukup waktu untuk penyelesaian, lalu kejadian tidak terduga di luar perencanaan, serta masih banyak lagi. Nah, dalam era digital ini yang semakin berkembang, upaya mengoptimalisasi sistem bimbingan tugas akhir termasuk skripsi dan jurnal memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bimbingan. Nah, penggunaan teknologi dan sistem digital serta pembuatan platform bimbingan online akan membuka berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas bimbingan di beberapa institusi perguruan tinggi. Dengan mengadopsi strategi ini, diharapkan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat mengoptimalisasi sistem pembimbingan tugas akhir secara digital sehingga mendorong efisiensi, transparansi, dan kualitas dari proses bimbingan tugas akhir, termasuk skripsi dan juga jurnal. Nah, soalnya ada teknik 4W di mana kami menentukan siapa sih yang mengalami problem ini, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Apa yang dialami, yaitu pengoptimalisasi bimbingan skripsi dan juga jurnal. Lalu di mana permasalahan ini muncul? Nah, masalah ini terfokus di lingkungan kampus. Kenapa masalah ini penting? Karena masalah ini penting sebagai bimbingan yang berkualitas dan optimal dapat mempermudah penyelesaian pendidikan mahasiswa dan penyelesaian tugas dosen. Selanjutnya kami menentukan target user dan target market sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada final solution concept. Di mana pada final solution concept ini kami menentukan apa sih solusi dari setiap permasalahan yang ada. Di mana kami menentukan 3 solusi yang mungkin bagi kami paling efektif dan bisa kami jangkau, yaitu membuat platform interaktif dan kolaboratif yang memungkinkan komunikasi efektif antara mahasiswa dan dosen dalam proses skripsi. Lalu yang kedua yaitu membuat platform bimbingan online yang menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk bimbingan, penggunaan file, review, serta fitur konsultasi, kalender akademik bimbingan, serta link materi digital pendukung. Lalu selanjutnya ada juga membantu dosen mengoptimalisasi bimbingan tanpa mengganggu jadwal lainnya, dengan memisahkan tugas bimbingan dari pekerjaan lain dan menyediakan fitur accept atau reject dan juga komentar, coretan, saran, dan kritik pada file yang diterima.
Selanjutnya ada app statement. Nah, pada app statement ini merupakan kami menentukan statement dari aplikasi kami, di mana sebuah aplikasi mobile yang dapat membantu mahasiswa untuk dapat melakukan bimbingan online dengan mudah dan efisien dengan menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk review dan view file, disertai dengan fitur konsultasi online, kalender akademik bimbingan, notification alert, dan juga view tahapan bab bimbingan. Selain itu juga dapat membantu dosen mengoptimalisasi bimbingan tanpa mengganggu jadwal yang telah tersetting di aplikasi. Menyediakan fitur view file, accept atau reject file, lalu dan juga kalender akademik dan notification alert. Nah, berikut adalah user persona yang kita buat berdasarkan riset-riset yang telah kami lakukan. Di mana di sini terdapat Maya, seorang mahasiswi yang berusia 21 tahun yang berada di semester 6. Nah, Maya ini merupakan seorang yang ingin mempersiapkan skripsinya, namun dia merasa kebingungan dan mencari referensi yang ia butuhkan untuk membuat skripsinya dengan baik dan benar. Dan goals dan frustration Maya sebagai berikut. Nah, berikut adalah BMC atau Business Model Canvas yang telah kami buat. Lalu ada juga flowchart yang telah kami buat. Nah, selanjutnya ada rekognisi pemrograman framework. Di mana kenapa saya menggunakan istilah rekognisi pemrograman framework karena pada PKL ini kami menggunakan Express.js sebagai pemrograman framework kami yang berperan sebagai arsitektur backend untuk mendukung aplikasi mobile kami. Kami menggunakan Express.js untuk membangun API atau Application Programming Interface yang akan berkomunikasi dengan aplikasi mobile. API ini akan menyediakan layanan dan data yang diperlukan oleh aplikasi mobile. Kami menggunakan Express.js sebagai koneksi dengan basis data, lalu manajemen penggunaan berkas, dan juga pengembangan API Application Programming Interface. Lalu untuk koneksi basis data, kami pilih menggunakan Express.js sebagai perantara koneksi basis data antara MongoDB dan aplikasi mobile yang kami kembangkan. Keputusan ini diambil karena kami sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang melibatkan platform mobile maupun web. Ya, jadi pada PKL ini kami dibagi menjadi dalam satu tim kami dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian mobile dan juga web. Jadi pada bagian mobile dan web ini harus terhubung antara aplikasi dan juga web. Lalu Express.js ini mempermudah kami dalam mengelola rute, middleware, dan juga manajemen basis data. Sehingga mungkin kami untuk efisien mengintegrasikan MongoDB ke dalam aplikasi kami dengan menggunakan Express.js. Kami dengan lebih mudah mengelola permintaan dari aplikasi mobile dan web, serta memastikan kehandalan dan kinerja optimalisasi dalam interaksi dengan basis data MongoDB. Nah, bagaimana sih kami mengoneksikan antara MongoDB dan juga Express.js lalu ke Android Studio kami? Kami menggunakan Retrofit sebagai library untuk dapat mengakses Express.js ke dalam Android Studio. Selanjutnya ada pengembangan API, di mana pada Express.js ini kami gunakan dapat memiliki komunikasi yang efisien antara aplikasi front-end dan juga back-end. Framework ini memudahkan proses pembuatan API, memberikan manajemen rute yang efektif, serta memungkinkan penggunaan middleware untuk tugas-tugas tertentu seperti autentikasi keamanan. Dengan demikian, Express.js memberikan kerangka kerja yang solid dan efisien untuk pengembangan aplikasi mobile dan web kami. Nah, berikut adalah dokumentasi dari pengerjaan di Express.js kami. Lalu selanjutnya ada aplikasi mobile, di mana pada PKL ini kami setelah melakukan riset sebelumnya di analisis kebutuhan, kami melakukan prototyping di dalam Figma, di mana kami mengerjakan lo-fi dan juga hi-fi. Jadi pada Figma ini membantu kami dalam berkolaboratif sebagai tim untuk mengerjakan aplikasi mobile kami.
Figma membantu kami dalam menyediakan ruang kerja dan juga merancang, berbagi, dan berkolaborasi secara bersamaan di aplikasi Eduvian kami. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan Figma sebagai ruang diskusi dalam menganalisis kebutuhan, yang dimana pada analisis kebutuhan ada research question dan lain-lain, itu kami kerjakan di dalam Figjam di dalam Figma. Nah, selanjutnya ada juga Android Studio, di mana pada pengerjaan ini kami tentu menggunakan Android Studio sebagai platform utama kami dalam mengerjakan aplikasi Eduvian. Di mana selain itu kami juga telah mempelajari materi selama PKL ini, yaitu Advanced Android Features, Programming Kotlin, User Experience, dan User Interface. Lalu ada juga pemrograman Android. Nah, berikut adalah hal-hal yang telah kami pelajari selama PKL yang berada di bidang aplikasi mobile. Nah, ini merupakan dokumentasi dari aplikasi yang telah kami buat selama PKL ini. Bukan hanya pada masih project kami, karena yang makro dan mikro tidak saya lampirkan. Saya hanya berfokus ke dalam makro project. Nah, ini merupakan ketika di Figma ya, kami mengerjakan prototyping dan juga hi-fi. Ketika di Android Studio, nah ini merupakan sertifikat yang saya dapatkan. Nah, ini merupakan video promosi dari kami yang kami gunakan untuk mempromosikan aplikasi kami. Di dunia yang terus berkembang, kebutuhan akan pendidikan yang efektif dan terhubung semakin mendesak. Hari ini, saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah inovasi optimalisasi yang akan membantu mahasiswa dan dosen dengan proses bimbingan tugas akhir. Mari kita masuk ke dalam dunia Eduvian, platform aplikasi website yang akan membantu Anda dalam mengubah masa depan pendidikan. Cerita kami dimulai dengan mahasiswa yang bernama Maya. Maya adalah mahasiswa sastra Inggris semester 6. Ia ingin mempersiapkan skripsi atau tugas akhirnya. Maya merasa kebingungan dan kesulitan karena harus datang menemui dosen ke kampus untuk bimbingan dengan jadwal yang tak pasti. Ia juga mengeluarkan banyak biaya untuk print hard copy revisi setiap ia bimbingan. Dan itulah saat Eduvian masuk ke dalam kehidupan Maya. Eduvian adalah solusi yang Maya cari dan butuhkan. Ini adalah aplikasi website yang mengoptimalisasi bimbingan skripsi atau tugas akhir yang tersistematis dan juga terpadu. Maya dapat dengan mudah membuat dan mengatur jadwal bimbingan dengan adanya kalender akademik, melihat tahapan perkembangan skripsi secara real time, dan berkomunikasi dengan dosen pembimbing melalui fitur chat, mengunggah file skripsi, dan juga memiliki ruang khusus e-jurnal. Mengapa Eduvian luar biasa? Karena ini adalah solusi yang memungkinkan pengintegrasian dan kolaborasi yang maksimal antara mahasiswa dan dosen. Aplikasi website ini memudahkan dosen untuk memberikan bimbingan yang efisien, efektif, fleksibel, dan visibilitas penuh atas perkembangan bimbingan mahasiswa. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menuju masa depan pendidikan yang lebih cerdas dan terhubung. Terima kasih telah mendengarkan cerita tentang Eduvian, dan mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik untuk pendidikan kita. Nah, berikut merupakan telah usai presentasi dari pengerjaan PKL selama saya melakukan PKL di Infinite Learning ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah memperhatikan hingga selesai.
Saya Muhammad Revanza dengan NPM 210810102999 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.